Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 27 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-29. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 18 sampai 25a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini menegaskan kepada jemaatnya di Roma bahwa dosa telah melemahkan, melumpuhkan manusia untuk berbuat baik. Masih ada keinginan, ada kemauan untuk berbuat baik, tetapi ketika sampai pada aksi, hal itu tidak terjadi. Itu yang Rasul Paulus tegaskan kepada jemaatnya di Roma. Tujuannya adalah supaya jemaat Roma menyadari bahwa ketika mereka dalam situasi berdosa, apapun yang baik yang ada dalam hati mereka, yang ada dalam pikiran mereka, tidak akan pernah mampu mereka lakukan. Mereka berpikir baik, tetapi yang mereka lakukan malah yang tidak baik. Mereka berpikir yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang meneguhkan orang lain, yang menolong orang lain. Tetapi yang mereka lakukan tidak seperti yang mereka pikirkan. Jadi ada semacam ketidakcocokan antara apa yang dipikirkan yang baik itu dengan perbuatan. Yang dipikirkan itu baik, tetapi yang dilakukan itu kurang baik atau tidak baik. Jadi kebaikan itu masih dalam taraf otak, dalam taraf pemikiran, dalam taraf perasaan barangkali, tetapi tidak menjadi nyata dalam perbuatan konkret. Dan menurut Paulus, itu akibat dari dosa. Oleh karena itu, siapa yang mau memiliki pikiran yang baik, hati yang baik, dan sekaligus juga mau bisa atau mau melakukan yang baik, maka dia membutuhkan Tuhan dan kekuatannya. Rahmat Tuhan yang memberikan kemampuan bagi dia untuk bisa melakukan yang baik yang sudah ada dalam pikiran dan hatinya. Sehingga apa yang baik yang ada dalam pikiran dan hati manusia tercurah menjadi nyata dalam perbuatan yang konkret. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin juga punya pengalaman yang sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Ada begitu banyak hal yang baik dalam pikiran kita. Kita memiliki hati yang baik. Tapi ketika sampai pada pelaksanaannya, malah yang kita lakukan yang tidak baik. Yang kurang baik, yang kurang berkenan. Kita berpikir tentang hal yang baik. Kita berpikir tentang sesama. Dan hal-hal positif tentang sesama. Tapi ketika sampai saatnya, yang kita lakukan terhadap sesama bukan hal yang baik yang ada dalam pikiran dan perasaan atau hati kita, tetapi malah yang tidak baik. Ada ketidakseimbangan, ada ketidakcocokan antara yang dipikirkan dan yang dilakukan. Idealnya, yang baik yang kita pikirkan, yang baik yang ada dalam perasaan hati kita, itu juga yang kita lakukan. Dan di sini kita membutuhkan rahmat Tuhan yang cukup. Kita berdoa supaya Tuhan menambah iman kita. Karena orang yang hidup karena iman, orang yang hidup dengan kekuatan iman, dia tidak saja berpikir baik dan memiliki perasaan yang baik, tapi dia mampu menghayatinya dalam kesehariannya. Konkret dalam perbuatan-perbuatan yang baik, yang meneguhkan, yang menolong sesama. Saudari dan saudara yang terkasih,
Sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengkritisi orang banyak yang mengikuti dia. Yesus mengatakan kepada mereka, atau Yesus pertama-tama mengakui bahwa orang banyak itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk bisa membaca tanda-tanda alam. Ketika ada seperti ini, orang langsung menafsirkan nanti terjadi seperti ini. Ada kejadian alam seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini. Yesus tegaskan soal itu, manusia, mereka yang mengikuti dia sangat pandai menilainya. Tapi yang Yesus kritisi, kenapa kepandaian itu tidak sampai pada ketajaman dan kepandaian mereka untuk menilai tanda-tanda zaman, untuk menilai bahwa kehadiran Yesus menjadi tanda kehadiran Allah bagi mereka. Mereka pintar membaca tanda-tanda alam. Kalau sudah mendung di sana, nanti akan terjadi hujan dan lain-lain sebagainya. Tapi mengapa kehadiran Yesus dengan pengajaran-pengajarannya, dengan perbuatan-perbuatan atau mujizat-mujizat yang ia lakukan, kenapa orang yang pintar itu tidak sampai pada pemahaman, pada pemikiran bahwa yang hadir, yang mengajarkan itu dan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah mereka. Mereka malah tidak mengerti. Pikiran mereka masih pendek. Refleksi mereka belum sampai pada pribadi Yesus yang adalah tanda kehadiran Allah. Tanda datanya kerajaan Allah. Allah yang meraja dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih. Kritikan Yesus kepada orang banyak pada saat itu bisa juga dialamatkan kepada kita. Karena pada saat-saat tertentu kita malah tidak mampu menangkap kehadiran Tuhan melalui segala peristiwa hidup kita. Tuhan sebenarnya hadir dalam kehidupan kita. Tuhan yang hadir sebagai Tuhan yang meneguhkan kita, Tuhan yang menolong kita. Melalui apa saja peristiwa yang kita alami. Melalui sesama kita. Melalui apa saja yang terjadi. Di sana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menolong dan meneguhkan kita. Ketika kita misalnya berjumpa dengan orang-orang yang memberikan kekuatan kepada kita. Manakala kita mengalami penderitaan, kesulitan. Di sana kita melihat hadirnya Allah dalam diri sesama kita yang memberi kekuatan kepada kita. Tapi juga jangan lupa, Allah juga bisa hadir dalam diri mereka yang kecil, dalam diri mereka yang sederhana. Mereka yang menderita, mereka yang mungkin meminta bantuan kita. Ada orang-orang di jalan itu, para pengemis, yang meminta, yang mengulurkan tangan, mohon belas kasihan kita. Tapi apakah di antara kita melihatnya sebagai tanda kehadiran Allah? Allah yang sedang menderita, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Saya kira jarang kita melihat itu. Kita hanya melihat Allah yang baik, Allah yang bangkit, Allah yang mulia dalam diri mereka yang biasa menolong kita dalam bentuk apa saja. Tapi jarang kita menangkap bahwa Allah juga hadir melalui orang-orang yang meminta bantuan kita, para pengemis itu. Saudari dan saudara yang terkasih. Terkadang kita juga hanya menyadari Allah yang hadir dalam peristiwa-peristiwa yang sensasional. Yang sifatnya seperti mujizat. Di sana kita menyadari Allah yang mulia. Allah yang luar biasa. Allah yang kuat. Allah yang maha baik yang menolong kita. Tapi jarang kita menyadari bahwa Allah juga hadir dalam setiap peristiwa yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa. Kita sering tidak bisa melihat, tidak mampu melihat malah Allah yang hadir dalam setiap peristiwa penderitaan kita. Dalam mungkin peristiwa kematian orang-orang yang kita cintai,
Jarang kita melihat Allah yang hadir sebagai Allah yang menderita di sana. Saudari dan saudara terkasih, bacaan Injil kiranya memberikan inspirasi kepada kita bahwa Allah hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Baik peristiwa-peristiwa yang menggembirakan, yang menyenangkan hati, yang sensasional, yang sifatnya mungkin mujizat. Tapi juga ingat, Allah juga hadir dalam peristiwa-peristiwa yang pahit. Dalam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan kita. Di sana Allah hadir. Tapi dia hadir sebagai Allah yang lemah. Allah yang miskin. Allah yang sederhana. Tuhan memberkati.